Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis atau mereview 10 saham yang menurut saya menarik ya. Oke, tapi ini bukan sahamnya masih random ya. Jadi menurut istilahnya saya cuma pingin aja melihat pergerakan dari saham-saham ini, bukan berarti saham-saham ini mempunyai apa ya istilahnya, mempunyai kemungkinan kenaikan besok, belum tentu ya. Oke, jadi ini saya pilih random sesuai dengan saham-saham apa yang ingin saya review. Dan sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru atau upload video terbaru. Oke, langsung aja. Untuk yang pertama adalah saham SCMA. Oke, saham SCMA ini sendiri tadi dia naik sekitar 11,90% ya. Dimana dia sekarang kalau dari tren MA50 dan MA200 nya dia masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 nya. Dan tetapi di sini ada kabar baiknya, dimana dia sekarang sudah berhasil breakout ya, dimana dia di sini ada trendline downtrendnya, trendline resisten downtrendnya. Dan kemudian dia sudah breakout di sini, dia sudah retest juga, dan sekarang dia sudah berhasil breakout dari area support ini, dimana ini adalah area support sebelumnya, dan kemudian di sini ada area resisten, dan sekarang dia closingnya tadi dengan breakout kuat ya di sini 11,90% dengan volume yang cukup besar juga di sini, sudah breakout ya di sini, dan sekarang dia sudah berada di atas area support. Oke, berarti kita bisa pasang posisi beli di sini. Misal di harga 282 atau penutupan tadi ya tanggal 21 tadi hari Senin, dan catalyst kita satu tick aja di bawah area ini. Dan kalau itu tadi bisa kita lihat juga berarti di bawah area ini juga sudah di bawah garis MA50 lagi ya di sini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Jadi sekitar 7,09%. Oke, selanjutnya kita akan cari area resisten, support resisten selanjutnya sini ya. Oke, di sini ada area support dan resisten sebelumnya. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai ke harga sekitar 332 ini. Jadi sekitar kalau kita masuk di harga 282 dan presentasi catalyst kita di satu tick atau dua tick di bawah area ini, jadi sekitar 7,09% di harga 262. Dan take profit kita, area take profit kita di harga sekitar 332, ada kemungkinan sekitar 17,73% di saham SCMA ini, dimana kalau dilihat di sini juga area MA200 juga bisa menjadi area resistennya. Oke, kalau kita lihat dari RSI-nya di sini baru aja dia mantul ya, baru aja menembus area 50. Oke, saya buat garis aja di sini. Oke, di sini berarti dia baru aja breakout dari area 50 ya. Ada kemungkinan dia akan ke area 70 ini. Jadi kita lihat aja dia sekarang sudah membentuk pola ke atas seperti ini RSI-nya, apakah dia bisa langsung sampai ke 17 ini atau kembali retest dulu ke area ini dan baru dia naik ke atas ini. Jadi untuk kalian yang mau masuk ke saham SCMA ini bisa sekarang ya, bisa sekarang selagi dia masih bergerak di atas area support ini, berarti masih aman. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini atau yang tadi beli dan sekarang masih hold ya, bisa masih aman ya selagi dia masih berada di atas area ini. Jadi kalau masih di atas area itu kita masih bisa tenang ya, masih aman. Oke, di sini juga kemarin saya buatkan ada ini ya, bisa dibilang bullish ya, divergent bullish di sini, dimana harganya turun tapi di sini RSI-nya naik, dan benar ternyata sekarang dia ada indikasi akan naik ya. Di sini sudah terbentuk pola apa ya ini ya, pola sebentar saya cari aja, bullish candle bullish apa ya, candle bullish engulfing ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, bisa dibilang itu candle bullish engulfing ya, seperti ini. Candlenya besar seperti ini ya, ketika dia sebelumnya candle merah dan kemudian muncul candle hijau besar seperti ini, bisa dibilang adalah pola candle bullish engulfing seperti itu. Oke, jadi ada indikasi menarik untuk saham SCMA ini ya. Selanjutnya kita lihat broker summary-nya. Oke, kita lihat tanggal 21 ini, dan ada bisa dibilang di sini ada akumulasi ya, walaupun cuman
selisih tiga broker, tapi di sini YP borong sebanyak 8,8 miliar, terus AK juga borong sebanyak 7 miliar, terus JP juga borong sebanyak 3,9 miliar, dan asing sendiri net buy hari ini sebanyak 6,8 miliar. Oke, berarti saham ini sedang diakumulasi. Apakah dia bisa berhasil sampai area sini atau enggak ya? Kita lihat aja besok. Terus ini sendiri YP sendiri masih hold, dia di harga 271 ya rata-rata. 271, dimana itu berarti masih di bawah sini. Berarti kondisinya sekarang kalau dari harga rata-rata broker YP itu sudah mengantongi profit ya di harga saat ini. Oke, kita lihat aja ke depannya. Jadi untuk yang belum punya, kita bisa ambil di harga ini ya, di harga ini selagi dia masih bergerak di atas ini, kita masih aman, masih oke. Jadi itu juga disesuaikan dengan risk rewardnya ya. Jadi resiko cut loss kita berapa. Kalau masih di bawah 10%, kita masih bisa masuk dengan harapan kita dia akan sampai ke harga 332 ini. Oke, selanjutnya ada saham MNCN. Ini udah lumayan lama juga ya, ini saya nggak review saham ini. Coba ini saya mau lihat. MNCN itu terakhir saya buat videonya tanggal 1 Maret ya. Oke, sekarang sudah tanggal 21, berarti sekitar 20 harian yang lalu. Oke, untuk saham MNCN ini sendiri kalau kita lihat dari trennya dia masih downtrend ya, di bawah, di mana garis MA50 masih berada di bawah garis MA200. Tapi kabar baiknya sekarang ketika di sini dia berhasil breakout dari di atas garis MA50 dan MA200-nya dan kembali retest ke bawah ya, dan masih terpantul di atas garis MA50-nya, dan sekarang dia sudah berada di atas garis MA200-nya, menandakan trennya akan membaik ya ketika candle-candle bergerak sudah berada di atas garis MA50 dan MA200. Oke, tapi kalau dari sisi ininya sendiri, sekarang risk rewardnya sendiri sudah agak beresiko ya. Ini saya hapus aja dulu. Saya hapus dulu. Jadi sekarang posisinya dia sekarang berada di area ini. Coba kita lihat dulu ya. Saya akan buatkan yang update-nya. Mungkin mungkin seperti ini ya. Oke, di sini adalah area resisten sebelumnya ya. Di sini resisten dan di breakout, dan di sini ada menjadi area retestnya untuk menjadi area supportnya, dan kemudian di sini di breakdown lagi ya supportnya, kemudian sempat di breakout di sini, dan kemudian reject lagi ke bawah dan sempat menjadi area resisten di sini beberapa kali, dan kemudian dia breakout lagi dan retest di sini, sempat tertahan beberapa kali dan masih turun ya. Di sini juga saya buatkan area support uptrendnya di sini, dimana ini adalah lower low-nya, di sini lowernya semakin tinggi, bisa jadi ini adalah lower high-nya. Oke, jadi bisa jadi dia pergerakannya seperti ini untuk saham MNCN ini. Di sini kembali dulu, turun dikit dan kembali breakout ya, seperti itu. Jadi ini adalah support uptrendnya. Jadi kita bisa untuk saat ini sendiri, kalau kita lihat sendiri dia coba kita lihat untuk risk rewardnya, kita masuk di sini, cut loss kita di sini, dan take profit kita di sini. Oke, jadi ini bisa dibilang agak nggak normal ya, agak nggak sehat. Jadi untuk saat ini bisa kita tunggu aja ketika dia kembali retest ke area sini ya. Kita bisa ambil ketika dia di bawah-bawah sini. Jadi misal di harga 870, cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dengan harapan kita resisten terdekatnya di sini ya, di harga 945. Atau kita bisa tunggu aja, kalau ternyata dia nggak turun, kita tunggu aja dia breakout di atas area sini, dan cut loss masih sama 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan harapan kita adalah di resisten yang ini. Oke, jadi sekitar di harga 1025 presentasinya, dengan presentasi cut loss-nya 2,11 dan presentasi take profit kita di harga di presentasinya 7,91%. Oke, kalau dari RSI sendiri di sini dia sedang sudah mantul ya dari area 50-nya. Oke, di sini saya paskan dulu. Oke, di sini sudah mantul ya ketika dia breakout dan kemudian retest di sini, dan kemudian dia sudah bergerak naik ke atas. Jadi ada kemungkinan
untuk saat ini dia akan naik dulu ya, naik dulu, dan kita lihat apakah dia di sini reject atau nge-breakout. Jadi kalau dia reject, ada kemungkinan kita bisa jemput di bawah sini. Tapi kalau dia ternyata breakout, kita bisa ambil ketika dia breakout di atas ini dengan harapan kita di harga 1025 untuk area take profitnya, seperti itu. Dan sama itu cut lossnya kita juga membatasi 1 tick atau 2 tick di bawah area supportnya, seperti itu ya. Jadi untuk saat ini kalau kita masuk di harga sekarang, di harga 905 itu beresiko karena tingkat cut loss kita lebih lebar dibandingkan dengan tingkat profit kita. Jadi kita bisa tunggu aja ketika dia turun ke bawah sini, atau kita tunggu dia breakout di atas sini. Oke, selanjutnya untuk saham Hexa. Hexa ini baru pertama kali ya saya buat analisisnya. Oke, jadi sekarang kalau saham Hexa ini sendiri, kalau dari trennya sendiri masih sangat-sangat bagus ya, dimana ini adalah support dinamiknya, area garis MA50 dan MA200 ini dia konsisten bergerak di atas garis MA50 nya. Ketika menyentuh MA50 dia kembali naik lagi, menyentuh MA50 dan naik lagi, menyentuh dan naik lagi ya. Di sini juga garis MA50 masih berada di atas, jauh di atas garis MA200-nya, sehingga trennya masih sangat-sangat bagus. Tapi di sini di harga ini sekarang, dia tadi hari ini tanggal 21 Maret ya, dia naik sekitar 0,48%, tapi dia masih tertahan di area ini ya, dimana area ini adalah area rejection sebelumnya. Di sini ada area resisten dan turun, kemudian di sini juga ada area resisten dan kembali mental ke bawah. Di sini cuma sampai di sini dan kembali turun. Oke, di sini juga cuman ekornya aja menyentuh sama seperti sebelumnya. Nah, di sini pertanyaannya apakah dia akan turun atau kembali atau breakout ya di sini. Coba kita lihat RSI-nya. Oke, dari RSI-nya sendiri dia sudah berada di area 70 ya. Jadi ada kemungkinan dia akan kembali ke area 50-nya ini. Oke, saya paskan dulu. Jadi akan ada kemungkinan RSI-nya akan turun di sini, atau dia malah kembali atau dia malah nge-breakout ya seperti ini. Di sini nge-breakout dan kemudian naik sampai ke area 83 ini ya. 83 dan baru turun. Tapi kalau seperti pola yang ini, ketika dia sudah mendekati area 70 dan kembali turun ke area 50 dan kembali mantul lagi. Jadi kita lihat aja untuk saham Hexa ini. Untuk saat ini kalau kita yang mau masuk agak beresiko karena dia sudah dekat area resisten, bisa aja dia di sini mental ke bawah ya. Jadi kita bisa tunggu aja untuk Hexa ini, kita bisa tunggu dia turun ke bawah sini dan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan kita lihat MA50 nya di mana. Oke, berarti di area ini juga udah di bawah garis MA50 juga ya. Jadi kita bisa ambil di sini dan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, di mana itu juga sudah di bawah garis MA50 dan resisten kita di area ini. Oke. Jadi bisa tunggu di sini. Kalau ternyata dia breakout, kita juga bisa ambil di atas sini. Dan cut loss kita bisa 1 tick atau 2 tick di bawah area sini. Kalau mau maksimal ya bisa di bawah sini sekalian. Oke, dan kita lihat kita cari resisten-resisten sebelumnya apakah ada. Oke, di sini kita cari area resistennya. Oke, di sini ada area support ya, di sini support. Coba saya panjangkan lagi sini. Oke, di sini ada area resisten. Di sini juga saya coba kita lihat ini apakah ekornya. Oke, berarti ini juga bisa dibilang area supportnya. Kemudian di sini kita lihat ada area rejection juga ya. Di sini ada area resisten, di sini ada area resisten. Berarti selanjutnya yang akan kita pertimbangkan adalah resisten yang ini ya. Ketika dia berhasil breakout, kita bisa ada kemungkinan di sini ya pertama kali. Cuman ini kok terlalu dekat banget ya. Coba kita cari lagi yang lebih jauhnya. Tapi itu sih emang support yang bisa kita pertimbangkan ya di situ. Dan selanjutnya ada di sini. Cari dulu. Atau ini aja ya. Ini saya hapus saja karena itu kurang apa ya istilahnya, kurang bagus. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Di sini ada area resisten sebelumnya, ada area resisten dan kemudian di breakout dan di reject lagi di sini, dan kemudian di sini retest untuk jadi area resisten lagi, dan di sini jadi area resisten dan di breakout di sini. Dan kemudian di sini
belum sampai ke bawah ya, udah langsung kembali mental. Di sini juga sempat retest lagi di sini dan naik, retest lagi di sini dan naik, dan di sini sempat retest dan kemudian di breakdown. Kemudian di sini dia mental untuk menjadi area resistennya dan di breakout lagi di sini. Oke, kita lihat lagi. Oke, jadi ini adalah dan kemarin di sini bisa dilihat di sini dia di breakdown dan di sini sempat menjadi area resisten lagi retestnya. Oke, jadi ini adalah area yang bisa kita pertimbangkan selanjutnya. Kita tarik dulu ke sana, kita panjangkan untuk menjemput area yang tadi ya. Lumayan jauh ternyata. Oke, di sini. Jadi kalau seumpama dia, kalau kita ambil ketika dia breakout ya, ketika dia breakout, kita ada kemungkinan sampai ke area resisten yang ini ya, di harga 5.775. Jadi presentasinya kita sekitar 7,94%, dan cut loss kita, pilihan kita yang pertama ada di sini di satu tick di bawah area ini. Jadi sekitar presentasinya 2,8%, atau kalau mau maksimalnya bisa di bawah area sini, dimana kalau dia candle bergerak turun di bawah garis EMA 50, ada kemungkinan adalah membentuk pola downtrendnya. Jadi di sini akan mulai terbentuk pola downtrendnya kalau candle-candle ini sudah menembus area atau menembus garis MA 50-nya. Jadi kita tunggu aja. Untuk saham Hexa ini sendiri kita tunggu dia retest atau kita tunggu dia breakout sekalian. Di sini kalau kita masuk sekarang sudah sangat beresiko ya, bisa aja dia akan reject. Kalau kita lihat dari RSI sendiri di sini juga sudah udah di area resisten ya, sama ya posisinya. Udah di area resisten, bisa aja dia kembali turun ke bawah seperti ini ketika dia mendekati area resisten dan turun. Di sini mendekati area resisten dan turun. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia bisa breakout juga dari area resisten ini ya, seperti yang ini. Ketika dia sudah sampai di sini dan kemudian breakout lebih tinggi lagi dari area 70-nya. Oke. Seperti itu untuk Hexa. Selanjutnya ada saham PPRO. PP Property. Coba saya mau lihat apakah PPRO ini oke, aman ya. PPRO sendiri kalau dari trennya sendiri masih downtrend ya, dimana garis EMA 50 masih berada di bawah garis EMA 200 dan candle-candle masih kuat berada di bawah garis MA 50-nya. Oke, masih downtrend, kita hilangkan dulu. Dan ini juga kalau kita lihat dari ada trendline downtrend mayornya di sini. Di sini ya, di sini resisten dan semakin turun dan kita lihat sekarang dia harganya sudah di 52, sudah mendekati area support terkuatnya, di mana support terkuatnya itu kurang satu tick lagi ya. Support terkuat itu adalah harga 50 sini. Oke, jadi dia sudah beberapa kali menyentuh area 50 ya. Jadi ada kemungkinan saham ini sudah sangat-sangat rawan ya kalau dia sampai di harga 50. Banyak saham-saham yang sudah ketika menyentuh angka 50 dan tidur ya, nggak ada lagi transaksi sama sekali. Tapi kita untuk PPRO ini kita bisa awasin aja. Awasi aja, kita tunggu aja dia kalau breakout dari area sini ya. Breakout dari area sini kita bisa mulai cicil masuk ya kalau dia sudah breakout. Misal seperti ini breakoutnya, retest dan naik. Jadi ada kemungkinan pola reversalnya. Bisa dibilang ini kalau saham ini sudah sangat-sangat murah ya, dimana dia harga tertingginya ada di harga berapa ini, harga 369. Coba kita lihat, udah minus sekitar 85% ya. Oke, jadi 85%. Kalau dia bisa kembali ke harga 369 lumayan menarik ya berarti. Jadi ini kita tunggu aja dia pola reversalnya terbentuknya, apakah dia akan terbentuk pola reversal pembalikan dari downtrend ke uptrend atau enggak. Jadi kalau tandanya dia berhasil breakout dari area ini, kalau dia nggak berhasil breakout juga ya udah berarti dia tetap tetap stabil di area atau di harga 50 ini, atau bahkan dia ketika dia nanti menyentuh angka 50 sudah langsung tidur ya, nggak ada transaksi sama sekali. Oke, jadi kita tunggu aja apakah dia berhasil breakout dari area trendline downtrendnya ini atau enggak ya untuk saham PPRO. Selanjutnya ada saham EMTK. Oke, EMTK ini kemarin di sini terbentuk pola double bottom ya, dan dia sudah breakout dan retest juga di area ini, dimana area ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten sudah retest dan dia sekarang sudah di sini posisinya di harga tadi naik sekitar 2,27%. Coba kita lihat untuk risk rewardnya.
Oke, bisa dibilang 1:1 ya untuk risk rewardnya kan. Berarti sekarang dia sudah ada di area tengah-tengah istilahnya. Jadi kalaupun kita masuk di sini, kita cut lossnya di bawah area ini 1 tick, jadi sekitar 10,22%, dan resisten kita di area sini di 2490, jadi sekitar 10,67%. Jadi udah agak nggak wajar ya, udah 50-50 istilahnya. Nah, tapi di sini juga di bawah area ini juga ada garis MA 50 dan MA 200-nya. Oke, kalau kita lihat lagi trennya juga masih downtrend ya, masih garis MA 50 masih berada di bawah garis MA 200, tetapi di sini candle-candle sudah bergerak kuat di atas garis MA 50 dan MA 200-nya. Jadi kita bisa tunggu aja nanti saham ini, kita bisa tunggu aja dia kembali retest di sini untuk memperkecil atau mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat take profit kita. Ataupun kalau ternyata dia nggak turun, dia naik terus, dan kita lihat dia actionnya seperti apa di area sini. Apakah dia berhasil breakout dan bertahan di atas area ini, bisa kita buy on breakout ya, bisa buy on breakout di area sini misal, dan cut loss itu 1 tick aja di bawah area ini, dan harapan kita dia bisa sampai ke resisten selanjutnya di sini. Oke, seperti itu ya. Jadi kita bisa tunggu dia turun retest ke area sini untuk mempersempit cut loss kita tadi, atau kalau ternyata dia nggak turun, kita bisa lihat dia sampai ke resisten ini. Kalau dia berhasil breakout dari area resisten ini, kita bisa beli buy on breakout tentunya dengan volume yang lumayan besar ya, cukup besar ya. Jadi kalau volumenya besar, kita bisa mulai ikut masuk juga di area breakout ini, dengan harapan kita resistennya di 2890. Coba kita lihat RSI-nya. Sekarang dia posisinya sudah berada sama ya, berada di area atau di tengah-tengah juga di sini. Oke, saya paskan dulu. Oke, di sini posisinya dia ketika sampai di sini dan di sini turun ke area 50 dan kembali mantul ya. Mantul, dan sekarang di sini berada di posisi tengah-tengah ya. Jadi sama posisinya seperti ini. Kalau kita masuk tadi 1:1 ya istilahnya risk rewardnya, dan sekarang dari RSI-nya juga bisa dibilang sama ya, tengah-tengah juga. Jadi untuk saat ini untuk MTK kalau kita masuk sekarang, saya sarankan enggak dulu ya, jangan masuk dulu, kita tunggu aja dia retest di sini untuk mempersempit tingkat cut loss kita, dan atau kalau dia nggak turun, kita bisa tunggu dia di area breakout ini, jadi kita bisa beli buy on breakout aja. Oke, seperti itu untuk saham MTK. Kalau dari trennya sendiri, di sini saya buatkan area support trendline uptrendnya ya. Di sini masih clear ya, belum ada jebol sama sekali. Di sini supportnya, di sini lower high selanjutnya, di sini lower high selanjutnya, dan di sini apakah dia akan menyentuh area ini lagi atau enggak ya, apa dia masih tetap bertahan di area ini. Oke, kita lihat aja nanti untuk pergerakan saham MTK ini. Oke, selanjutnya ada saham Yellow. Oke, saham Yellow ini coba kita hapus dulu. Kalau dari trennya, tren MA 50 dan MA 200-nya, oke, saham ini masih uptrend ya, masih uptrend. Cuman di sini candle-candle bergerak terlalu lama ya di bawah garis MA 50 dan MA 200-nya. Jadi ada kemungkinan ini akan terbentuk pola dead cross, di mana garis MA 50 akan memotong garis MA 200-nya, karena candle-candle ini sudah lama bergerak di bawah garis MA 50 dan MA 200-nya. Oke, seperti itu. Apakah kita lihat di sini juga ini saya ada area, bisa dibilang area support ya. Coba ini saya hapus aja. Saya buatkan yang terbarunya aja di sini, di mana ada pantulan. Terus di sini saya kecilkan lagi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Atau kita paskan besarkan aja sekalian di sini. Oke, di mana inilah area breakout sebelumnya, dan dia retest di sini, retest dan kemudian naik, dan di sini kembali retest lagi dan kemudian naik, dan sini berarti sekarang dia bisa dibilang sedang retest ya. Oke. Dan ini juga saya ada area resisten downtrend di sini. Nah, di sini ada resisten downtrend. Jadi sebenarnya kalau kita mau masuk di sini juga sebenarnya sudah bisa ya. Coba kita lihat untuk risk rewardnya. Misal kita masuk di harga penutupan tadi, harga 118 ya, dengan cut loss 1 tick atau 2 tick aja di bawah area ini, dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten downtrendnya ini. Tentunya kalau resisten downtrend ini semakin lama resisten kita semakin menyempit ya. Misal dia sampai ke area sini, dan resisten kita yang sebelumnya berapa dari 34% akan turun menjadi sekitar 28%. Dan kalau dia ternyata di sini belum sampai resisten juga, dia ternyata sampai di sini, misal di sini baru menyentuh area resisten, tentunya lebih turun lagi ya. Jadi sekitar sebelumnya ada kemungkinan 28%, jadi
seumpama jadi cuman 28,58% untuk area resistennya. Jadi seperti itu. Untuk saat ini juga bisa dibilang ini adalah area support terkuatnya. Selagi dia masih berada di atas area ini berarti masih aman ya. Jadi masih belum downtrend, belum mengkonfirmasi dia akan downtrend. Tapi kalau dia sudah ngejebol area ini, jadi ada kemungkinan dia akan membentuk pola downtrend yang lebih kuat lagi. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa ambil di area ini atau kita tunggu retest lagi di bawah-bawah sini, misal di bawah-bawah sini. Jadi untuk mempersempit cut loss kita dan memperlebar tingkat area resisten kita. Tapi yang untuk kalian yang sudah punya saham yellow ini, kita bisa perhatikan area ini ya, dimana harga terakhirnya adalah 107. Jadi kalau seumpama dia closingnya nanti atau besok atau kapan itu, kalau dia sudah menjebol area 107 atau menyentuh harga 105 misalnya, kita bisa keluar dulu. Ini akan terbentuk pola downtrendnya ya. Seperti ini pergerakannya. Naik dan kemudian turun dan kemudian retest di sini dan kemudian lanjut turun seperti ini. Oke, jadi kalau dia sudah nge-breakdown area ini, kita bisa keluar dulu aja. Oke, seperti itu. Jadi yang belum punya kita bisa ambil sekarang dengan tingkat cut loss kita di bawah area ini juga ya. Oke, kita lihat dari RSI-nya. Oke, RSI-nya sekarang dia sudah berada di tengah-tengah ya. Dan ini juga area 50-nya berarti berfungsi menjadi area resistennya. Oke, seperti ini. Jadi dia sudah berada di tengah-tengah. Apakah dia akan sampai resisten ini dan mental? Apakah dia akan koreksi lagi ke bawah? Kita lihat aja nanti. Oke, seperti itu ya. Coba saya mau lihat ininya, broker summary-nya untuk saham yellow ini. Tadi dia hijau. Oke, berarti tadi dia hijau, tapi ternyata kalau dari broker summary-nya ada distribusi tadi ya, dimana DR jualan sebanyak 83.000 lot. Dan MK ada akumulasi tadi di 62.000 lot, tapi dan asing sendiri dia jualan ya 51 juta untuk transaksi, total transaksinya. Oke, jadi dia dari broker summary-nya sedang ada distribusi ya untuk saham yellow ini. Oke, tapi kalau secara teknikalnya di sini sudah terbentuk pola inverter hammer ya. Jadi kita bisa mulai masuk dengan pembatasan kita tadi di sini ya, cut loss sekitar 11% dan resisten downtrend kita yang semakin lama semakin menurun ini. Oke, selanjutnya ada saham ENRG. Oke, ENRG ini sekarang dia reject ya, berarti posisinya di mana ini adalah area resistennya. Sini ada area resisten atau area rejectionnya. Ketika menyentuh area ini dan kembali turun, menyentuh lagi dan kembali turun lagi. Di sini sebenarnya sudah sempat breakout ya, di sini sempat breakout, naik dan kemudian retest di sini. Dan kemudian retestnya di sini ya, di area sini, dan kemudian naik dan retest lagi dan kemudian naik sedikit dan kemudian di breakdown, dan sini dia sedang retest lagi, istilahnya sedang retest area resisten. Jadi untuk saham energi ini bisa kita tunggu aja dia kembali turun ke area sini ya, dimana ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini resisten, dan di sini juga ada area pantulan ya. Ketika sudah mendekati area supportnya ini, dia kembali mantul ke atas dan reject lagi ya, di sini reject. Apakah dia akan, kita bisa tunggu aja untuk energi ini, bisa tunggu di area sini atau kita tunggu breakout sekalian. Kalau kita sekarang kita beli, ini kan sudah mepet ya. Di sini cut loss kita, di sini resisten kita. Jadi resistennya sekitar 7%, tapi cut loss kita sekitar 19%. Kalau dia naik ternyata ya kita beruntung, kita bisa dapat 7%. Tapi kalau ternyata dia turun, ya kita ya buntung ya. Kita harus rela kehilangan sekitar 20% ini sendiri. Jadi saya tunggu aja kita ketika dia retest lagi ke area-area sini untuk mempersempit tingkat cut loss kita dan memperlebar tingkat take profit kita. Tentunya kalau kita ambil di sini dan dia bertahan breakout di atas ini atau closingnya bertahan di atas area ini, kita bisa hold dulu, bisa tahan dulu. Ada kemungkinan kita akan sampai ke resisten selanjutnya, di mana di harga 200 dia pernah ada area di sini, pernah ke resisten ini dan kemudian reject. Jadi ada kemungkinan kalau kita masuk di harga 137, kita ada kemungkinan kalau breakout dari area ini kita bisa sampai ke harga 200, jadi itu sekitar 45,99%. Seperti itu. Tentunya kita harus tetap menerapkan pola trailing stop ya ketika dia sampai di sini dan ternyata dia bertahan di area sini, kita masih hold dan ternyata dia nggak naik tapi malah ngejebol area ini.
turun lagi, kita bisa jual dulu, kita amankan profit kita yang udah kita dapat. Minimal ini tadi adalah dapat 18%, padahal kalau di sini tadi kita bisa dapat maksimal sekitar 26% ya, tapi harapan kita kan mau sampai ke atas ini, jadi kita masih hold. Tapi ternyata nyatanya dia fast breakout ya, dan kembali turun ke bawah sini, kita bisa jual dulu, kita bisa pasang automatic order kita ketika dia turun atau menyentuh harga 163, kita bisa jual dulu seperti itu. Kita bisa jual dikit, takutnya dia akan kembali ke area sini atau kembali ke harga dimana kita beli, atau misalnya kembali ke BEP atau balik modal, jangan sampai seperti itu. Jadi amankan dulu profit yang udah kita dapat. Atau kalau dia ternyata nggak turun, kita bisa tuh beli buy on breakout ketika dia breakout di area sini dengan cut loss 1 tick aja di bawah area sini, dan harapan kita ke resisten yang ini tadi di harga 200 tadi. Jadi sekitar cut lossnya 6,4% dan resisten kita di 16,30%. Coba kita lihat dari trennya sendiri. Oke, dari MA50 dan MA200 nya sudah bagus ya, sudah bagus. Dimana sini ada golden cross dan candle garis MA50 berada kuat di atas garis MA200 nya. Oke, di sini juga kalau saya buat garis juga bisa ya, udahan. Oke, di sini adalah lowernya. Dari sini adalah lower high selanjutnya. Oke, apakah dia akan ngejebol area ini dan kembali ke area ini, atau malah terlanjut breakout ya, seperti ini. Oke, jadi untuk saat ini kita bisa melihat dulu seperti ini, apakah dia akan ke sini dan ke sini baru dia breakout, retest ini sampai ke resisten ini. Oke, seperti ini ya. Kita lihat aja nanti pergerakannya untuk saham energi nih. Yang pasti untuk saat ini tidak saya sarankan dulu untuk masuk, kita bisa tunggu aja di area-area ini untuk kita baru mulai masuk, atau kita tunggu aja dia ketika dia breakout dari area ini. Untuk kalian yang masih punya saham energi ini trennya masih atau sudah bagus ya, selagi dia masih bergerak di atas garis MA50, kita bisa tahankan, bisa kita hold dulu dengan harapan dia akan rally terus bergerak naik ke atas. Oke, kalau dari RSI nya sendiri sekarang dia sudah berada di atas area 50 ya. Oke, berarti area 50 ini adalah area supportnya, jadi ada kemungkinan dia masih bisa naik ke area 70. Apakah nanti ke area 70 ini adalah breakoutnya apakah dia breakout atau kembali turun ke bawah ya, kita lihat aja nanti untuk saham energi ini. Yang pasti untuk saat ini tidak saya sarankan untuk masuk ya, karena dari risk rewardnya lebih banyak cut lossnya daripada reward yang akan kita dapat. Oke, selanjutnya ada saham IDEA. Oke, dia ini kemarin minus atau tadi minus 7,27 ya, berarti bisa dibilang ARB deh ya. Oke, kita lihat aja, ini saham ini belum pernah saya analisis sama sekali, dan ini juga bisa dibilang saham baru ya. Oke, dia dari garis MA50 nya sendiri dia bisa terlihat downtrend ya, garis MA50 nya menungkik ke bawah gini, dan candle-candle berada di bawah garis MA50 nya. Oke, sudah pasti downtrend. Kita lihat, kita buat garis trendline downtrendnya seperti ini. Oke, seperti ini adalah area resisten downtrendnya. Resisten, di sini ada resisten, dan di sini sekarang dia masih berada jauh di bawah area resistennya. Oke, jadi kita lihat aja untuk saham ini sudah mendekati harga atau mendekati support terkuatnya ya, sedangkan supportnya sebentar lagi itu adalah area 50 ini, harga 50 nya, dan sekarang dia closingnya masih di harga 51, jadi sudah hampir berada di area support terkuatnya. Jadi untuk saham IDEA ini ada baiknya dihindari dulu ya, dihindari dulu. Tapi kalau dia ternyata nanti berhasil breakout dari area ini, bisa mulai kita lirik lagi ya ketika dia sudah breakout dari area ini. Jadi ini tadi hampir seperti sama saham apa tadi ya, saya tadi ada juga analisis saham PPRO ya. Oke, saham PPRO tadi posisinya hampir sama ya, hampir mendekati area atau mendekati harga 50. Kita tunggu aja dia breakout dari area sini ya, misalnya nanti breakout di sini, retest, dan kemudian naik seperti ini. Kita tunggu aja, dia breakout dulu dari area resisten downtrendnya. Jadi untuk saat ini sangat-sangat tidak saya anjurkan untuk kita masuk dulu ke saham ini. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini saya carikan aja area yang harus ditembusnya juga sekalian. Di sini ya.
dimana area ini harus ditembusnya. Kalau dia sudah breakout dari area ini dan dia harus melewati area ini, setidaknya sudah bergerak sideways di atas harga 50, karena 50 itu adalah support terkuatnya. Biasanya saham itu kalau sudah menyentuh harga 50 dia akan tidur ya, akan tidur di situ, maksudnya nggak bergerak sama sekali. Adapun bergerak cuma sekali, habis itu kembali turun lagi ke bawah, dan mungkin 2 hari 3 hari lagi baru bergerak naik. Jadi volatilitasnya rendah ya, seperti itu. Jadi ini agak rawan untuk main di saham-saham yang seperti ini. Jadi kita tunggu aja dia breakout dari area resisten downtrendnya ini, dan kita tunggu dia breakout dari area support sebelumnya. Oke, jadi seperti ini ya untuk saham IDEA ini. Selanjutnya ada saham BSSR. Oke, BSSR ini dia sudah breakout ya. Coba kita lihat dulu trennya. Oke, trennya masih bagus ya, dimana garis MA50 masih berada di atas garis MA200-nya. Dan di sini juga dia kemarin candle-candle bergerak di bawah garis MA50-nya, sehingga dia menukik seperti ini. Dan sekarang dia sudah breakout dari area ini, area dimana area ini area resisten sebelumnya. Saya bungkus saya gini sekalian. Oke, di sini area resisten, dan kemudian dia sudah breakout juga dari atau bergerak atau closingnya sudah di atas garis MA50-nya. Jadi ini ada indikasi bagus ya untuk saham ini. Oke, jadi sudah bagus, dimana dia sudah ini ya sudah bergerak di atas garis MA50-nya lagi dengan volume yang lumayan besar tadi. Coba kita lihat untuk risk rewardnya, kalau kita masuk saat ini apakah masih bisa atau enggak ya. Oke, kalau dari risk rewardnya sendiri sebenarnya masih oke ya, masih oke. Ketika kita masuk misal di harga closingnya tadi di harga 3.380 dengan cut loss kita satu tick di bawah area ini, atau kalau mau maksimalnya bisa di garis MA200-nya, tapi itu udah lebar banget ya. Atau di sini di trendline ini, tapi juga sudah lebar banget, atau satu tick aja di bawah area ini ya, sekitar 11,28%, dengan harapan kita dia bisa sampai ke area resisten sebelumnya di harga 3.990 dengan persentasinya 18,05%. Jadi kita tunggu aja untuk saham ini, atau kita tunggu dia kembali retest ke area sini ya, ke area sini kita retest untuk memperkecil area cut loss kita, atau bisa untuk memperkecil area cut loss kita dengan maksimal ya, misal di sini. Oke, di sini misal kita maksimalkan di bawah garis MA200-nya, karena kalau dia sudah menjebol garis MA200-nya, oke, berarti saham itu akan terkonfirmasi saham itu benar-benar akan membentuk pola downtrendnya. Jadi seperti itu. Jadi kita bisa tunggu. Pertama pilihannya bisa di sini, bisa ambil di harga closingnya hari ini dengan cut loss-nya satu tick di bawah area sini, atau di bawah garis MA200-nya. Tapi itu perlu kita perhatikan bahwa kalau kita closing cut loss-nya di bawah garis MA200 itu sekitar 23% ya, kerugian akan kita tanggung kalau seumpama dia emang betul menjebol garis MA200-nya. Jadi untuk meminimalisir itu, kita bisa tunggu dia retest dulu, atau tunggu dia retest ke area sini untuk mempersempit tingkat cut loss kita tadi, jadi sekitar cuma 16%, dan itu juga bisa mempengaruhi tingkat resisten kita. Jadi resisten kita akan semakin lebar ya, sekitar 29,55%, itu yang terdekatnya, dan yang bisa maksimalnya bisa sampai ke sini area resisten selanjutnya. Misal di sini di harga 4.560, jadi sekitar 48,05%, selagi dia masih tetap berada di area jalurnya ini. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang mau masuk di saham ini, belum punya saham BSSR ini, kita bisa masuk sekarang dengan cut loss kita, tingkat cut loss kita di bawah satu tick di bawah area ini, atau mau maksimal di bawah garis MA200. Tapi kalau emang mau di MA200, saya bisa sarankan kita tunggu dia retest aja dulu di area ini, retest kecil di area ini untuk mempersempit tingkat cut loss kita ya, dan memperlebar tingkat area resisten kita. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini bisa jadikan acuan juga ya, MA200 ini juga bisa jadikan acuan. Kalau dia seumpama bergerak turun di bawah garis MA200, candle-candle menjebak bergerak turun di bawah MA200, kita bisa keluar dulu, dimana dia akan positif, akan membentuk pola downtrendnya. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri sudah tinggi ya, sudah mendekati area 70, sudah mendekati area rejection-nya ya. Di sini ketika sampai di area 70 dan turun, mendekati area 70 dan turun, di sini juga dan turun ya, mental seperti ini, mendekati area 70 dan kemudian turun ke area 50 lagi. Oke, jadi ada kemungkinan dia
Kalau sekarang ini masih akan naik sedikit dan kemudian retest lagi atau reject lagi ke area sini. Jadi kita lihat aja nanti ke BSSR ini, semoga kita beruntung ya, kita beruntung bisa ambil di area sini untuk mempersempit tingkat cut loss kita. Oke, selanjutnya ada saham TKIM. Oke, TKIM ini sendiri kalau dari area garis support resistennya, garis support resisten ya, dari garis MA50 dan MA200 nya masih downtrend ya, dimana garis MA50 masih berada masih berada di bawah garis MA200 nya seperti ini, dan masih terus menungkik ke bawah ya bentuknya, polanya, jadi masih strong downtrendnya. Ini saya hilangkan aja biar nggak rame banget. Oke, jadi selanjutnya kita bisa lihat ini area resisten downtrendnya ini di sini ya, di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, di sini resisten, dan di sini sempat di breakout ya, dan kemudian reject lagi di sini, reject lagi dan kembali masuk lagi ke dalam area ini. Jadi untuk saat ini sekarang kita lihat dia masih berada di tengah-tengah ya. Coba kita lihat di sini, cut loss kita di sini, resisten kita terdekatnya di sini, di area resisten downtrend ini. Kalaupun bisa maksimal cuman di sini ya. Jadi masih tetap lebar cut loss kita ya, cut loss kita lebih lebar dibandingkan dengan take profit kita, atau bisa di sini mentoknya. Di sini ada area pantulan ya, area pantulan di sini. Jadi sekitar 11,58% dan resisten kita cuma 4,91%. Jadi ini sangat-sangat tidak sehat ya. Jadi kita bisa tunggu aja untuk saham TKIM ini, kita tunggu aja kembali retest ke area-area sini dengan cut loss kita di satu titik di bawah area ini atau maksimalnya di sini ya. Di sini dimana ini area pantulan juga sebelumnya. Bisa dibilang ini sebenarnya area ini ya minor ya, karena cuman ada beberapa pantulan di sini. Tapi kalau di sini juga bisa dibilang lebih kuat di sini sebenarnya. Sini ada support, dan di sini juga ada area support juga. Jadi kita lihat aja nanti apakah dia sampai sini dan masih ngejebol lagi. Kita bisa tunggu dia di area sini aja. Kalau seumpama dia ngejebol juga area sini, dengan harapan kita resistennya kalau kita masuk di sini, misal dia di area sini jebol juga dan kita bisa tunggu di sini dan ada pantulan, kita bisa harapkan dia sampai ke resisten ini. Kalau dia breakout lagi, dia bisa sampai ke area resisten downtrendnya ini dan bisa sampai ke resisten ini juga. Atau ini saya hapus aja dulu, atau nggak usah lah, biar aja. Jadi tadi ya kesimpulan untuk saham TKIM ini, kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke area sini ya. Kalau sekarang dia sudah nanggung hasilnya, nanggung karena dia berada di tengah-tengah. Kita bisa tunggu sini. Kalau ternyata di area sini dijebol juga, kita bisa tunggu di atas area ini di harga 6.325 dengan pantulan ya. Tapi kalau masih merah terus, kita jangan ambil dulu. Ada kemungkinan dia akan ngejebol juga area ini dan turun ke area sini, dimana area ini adalah area resisten. Di sini area resisten, di sini area resisten, dan di sini adalah area retestnya ketika dia breakout, dan retest di sini untuk menjadi area supportnya. Jadi kalau dia ngejebol juga harga 6.325 ini, dia ada kemungkinan akan sampai ke harga 5.600 berapa tadi, 50 ya. Jadi ini sekitar sekitar 10,35% seperti itu. Oke, saya hapus dulu. Jadi seperti itu ya kesimpulannya. Coba kita lihat dari RSI-nya dulu. Oke, RSI-nya di sini juga dia sudah mau mental ya, mental dari area 50. Oke, di sini ketika dia sampai ke area 50 dan kemudian mental, jadi ada kemungkinan dia akan turun ke sini atau malah ngejebol area ini dan sampai ke area sini. Kita lihat aja nanti pergerakan saham TKIM ini seperti apa. Oke. Jadi kalau kalian mau masuk ke saham TKIM, bisa tunggu di area sini ya, sini atau di sini. Oke, selanjutnya kita ada saham Mika. Oke, ini kondisinya sama ya. Kondisinya sama seperti saham TKIM tadi, cuman posisinya dia sekarang sudah berada di area support dan resisten dia sudah persis di atasnya, istilahnya udah posisinya sudah terjepit ya. Saya hapus saja karena sudah jauh ya. Nanti kita buatkan lagi. Oke, jadi untuk saham ini di sini bisa kita lihat dari trennya dulu ya. Dari trennya dulu masih downtrend ya, garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan candle-candle masih tetap berada konsisten di bawah garis MA50-nya, menandakan masih kuat downtrendnya. Oke, di sini saya buatkan resisten downtrend seperti ini. Di sini resisten, di sini resisten, dan kemudian di sini resisten dan mental dan kembali lanjut ke bawah. Di sini sempat di breakdown ya, di breakout. Ini juga masih bisa juga saya buatkan area aja ya, area rejectionnya. Oke, di sini
dan kemudian mental ke bawah. Jadi sekarang dia sedang berada di area support, bisa dibilang area support kuat juga ya. Dimana ini adalah area resisten sebelumnya dan di breakout di sini dan sempat beberapa kali retest di sini untuk jadi area support dan kemudian di breakdown lagi dan retest di sini dan kemudian di breakout di sini dan kemudian masih reject lagi dan sini retest untuk menjadi area resisten dan di breakout dan retest lagi dan di sini juga sempat retest di sini naik dan kemudian nggak kuat ya, di breakdown lagi dan retest di sini untuk menjadi area resisten dan di breakout lagi dan di breakdown lagi. Jadi di sini ada banyak tragedi ya di sini ya. Oke, di sini dan selanjutnya dia sempat menjadi area support juga di area sini. Jadi ada kemungkinan dia akan sampai di sini dan kemudian mantul ya. Coba kita lihat di sini untuk risk rewardnya di sini cut loss kita 1 tick aja di bawah area ini dan resisten kita sebenarnya di sini ya di area ini. Cuman bisa kita harapkan dia karena sudah terpojok ada kemungkinan dia akan nge-breakout area ini ya. Yang pertama dia bisa sampai ke sini. Ini ada resisten di sini. Pertama di sini di harga 2440 dan sampai ke maksimalnya terdekatnya di sini ya di harga 2580, jadi sekitar 20,56% seperti itu dengan cut loss kita 3,27%. Jadi sebenarnya risk rewardnya tipis ya, tipis. Cuman di sini ada resisten, bisa dibilang ini resisten downtrend yang cukup kuat juga sebenarnya. Jadi apakah dia berhasil breakout dari area ini atau enggak? Jadi pilihan kita ada dua. Jadi saya akan berikan pilihan. Yang pertama, ini sekarang dia sudah istilahnya sudah terkonfirmasi mantul ya, sudah konfirmasi mantul dengan volume juga sudah lumayan bagus di sini. Jadi kita bisa masuk di sini dengan cut loss kita di sini 1 tick di bawah area ini aja. Dan resisten kita terdekatnya di sini ya. Jadi sekitar 2,80% dan itu kita bisa lihat karena dia sudah terpojok ya, misal dia sampai di sini dan belum sampai resisten juga. Jadi resistennya semakin lama akan semakin menyempit dengan cut loss kita tetap sama. Jadi kita bisa lihat aja dia di area ini seperti apa. Kalau di area ini ternyata dia berhasil breakoutnya, jadi ya udah kita hold aja terus sampai harapan kita dia bisa sampai ke area sini dan maksimalnya di sini. Atau itu pilihan pertama ya, atau kita bisa tunggu ketika dia breakout aja dari area sini dan kita cari area support terdekatnya, support resisten terdekatnya di sini. Di sini bisa kita masuk di situ dengan cut loss kita 1 tick di bawah area sini ya. Bisa kita masuk di sini. Dia sudah breakout dan sudah breakout juga dari area resisten, support resisten terdekatnya dan harapan kita dia sampai ke area sini pertama dan selanjutnya maksimal di sini. Oke, itu adalah pilihan kedua ya. Seperti itu. Jadi pertama kita bisa masuk di sini dengan harapan dia breakout di area sini dengan cut loss kita di sini, atau kita tunggu dia breakout sekalian dari sini dan breakout juga dari area support resisten ini dan cut loss kita 1 tick di bawah area sini dengan maksimal persentasi yang akan kita dapat di harga 2570 sekitar 15,25%. Seperti itu. Coba kita lihat dari RSI-nya di sini juga sudah mendekati area 50 ya. Oke, di sini mendekati area 50. Dimana ketika dia sampai ke area resisten ini dan kemudian reject, area resisten dan kemudian reject, dan sini juga sampai mendekati area sini dan reject lagi ya. Di sini dia sudah mendekati area 50 ya. Jadi ada kemungkinan dia sampai di sini dan akan kembali mental lagi ke bawah ya. Oke, kita lihat aja untuk saham Mika ini pergerakannya akan seperti apa. Oke. Selanjutnya kita akan lihat saham yang terakhir adalah KAF. Oke, KAF ini sendiri kalau dari trennya kita bisa lihat dari MA50 dan MA200 nya masih tetap masih downtrend ya. Garis MA50 masih berada di bawah garis MA200 dan candle-candle masih konsisten bergerak di bawah garis MA50 nya. Dan di sini juga ada area support yang saya buat, di mana ini adalah area area support dan resisten yang sebelumnya. Di sini support, di sini area resisten, dan di sini juga ada area resisten, dan di sini adalah resisten yang di breakout. Dan sekarang dia bisa dibilang akan retest ya, menuju retest ya. Oke, kalau di sini sendiri bisa kita lihat ini bisa dibilang pola double bottom ya. Di sini double bottom. Terus saya buatkan di sini. Oke, di sini ada pola double bottom. Kalau kita jeli, sini
Oke, di sini double bottom ya, double bottom. terus setelah itu dia berhasil breakout dari area ini, dimana ini adalah area support sebelumnya ya, dan kemudian reject di area sini dan bergerak sideways di area ini dan kemudian di breakout lagi di area ini ya. Oke, di sini dan kemudian dia sekarang sedang mau retest lagi ke area ini. Oke, jadi selagi dia masih berada di area ini masih aman ya, masih di atas area ini. Tapi kalau dia bisa turun lagi di area-area sini, jadi ada kemungkinan dia akan bergerak ke bawah sini tadi, dimana ini adalah area support resisten sebelumnya. Oke, tarik aja ke sana. Kita buat pengaman terakhirnya. Tapi ini juga kalau bisa kita lihat untuk risk rewardnya, kalau sekarang kita masuk sepertinya sudah lumayan tebal ya. Oke, bisa dibilang lumayan tebal. Oke, jadi sekitar kalau kita masuk sekarang, jadi persentase cut loss kita di harga 1 tick di bawah area ini di harga 1535 sekitar 11,53%. Atau saya kecilkan lagi bisa ya? Bisa ya, masih bisa. Oke, jadi di sini dengan resisten kita harapan kita bisa sampai ke area sini, dimana ini adalah area support sebelumnya. Dari sini juga ada area resisten ya. Di sini. Oh, sebelumnya juga area support juga ya. Oke, di sini support dan di sini juga area support, di sini juga ada area resisten. Oke, jadi inilah area yang bisa kita pertimbangkan untuk menjadi area take profit pertama kita. Dan di sini juga ada area garis resisten downtrend ya sini. Oke, di sini. Jadi di area ini ada resisten downtrendnya dan juga ada area support sebelumnya di sini. Oke, jadi kalau kita masuk ke sini kita bisa kemungkinan cut loss kita persentasenya 10,37% dan area take profit kita sekitar 21,04%. Sebenarnya masih bagus ya. Oke, kalau dari RSI-nya sendiri sekarang dia sedang bisa dibilang sangat-sangat murah ya, harganya sudah berada di bawah area 30. Tidak ada kemungkinan dia akan naik ke atas ini sampai ke area resisten 50, dan kalau 50 dijebol juga bisa sampai ke area sini. Oke, kita lihat aja nanti untuk saham KF ini pergerakannya seperti apa. Apakah dia bisa bergerak sideways di area ini atau malah langsung breakout ke atas ini. Seperti ini ya skenarionya. Dia naik sini, naik dan turun, naik di sini mental dan mantul di sini, kemudian naik dan retest di sini dan breakout ya, seperti ini. Atau di skenario keduanya seperti ini, dia naik sini dan turun, retest dan breakout, retest lagi dan sampai ke area sini. Nah, jadi dia mau yang mana? Dia mau breakout ke atas atau dia mau nge-breakdown area supportnya ini, seperti itu. Oke, jadi sekian aja. Ini ada berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti ada 12 saham yang saya review di video ini. Jadi seperti itu tadi ya, ada saham-saham yang bisa kita hindari dulu, ada saham-saham yang kita tunggu dia sampai ke area supportnya, atau tunggu sekalian ketika dia sudah breakoutnya untuk kita bisa masuk ya, bisa cicil masuk. Oke, jadi sekian aja untuk analisis 12 saham ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video-video baru yang akan saya upload ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum bergabung di grup WhatsApp kami, bisa gabung ya, linknya ada di bawah, cari di deskripsi paling bawah sendiri. Kita bisa diskusi bareng di sana. Kita akan cari saham-saham yang sentimennya sedang bagus dan ya sharing-sharing lah ya tentang masalah kita atau kendala-kendala kita di trading ini. Oke, jadi seperti itu. Dan jangan lupa ya untuk kalian like dan komen di bawah, terserah apa aja untuk membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Oke, sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.